Shalom Jemaat Gereja BES, kami mengucapkan selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan berkebaktian bersama. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian dimulai, kami akan memperkenalkan profil Gereja BES. Gereja BES merupakan singkatan dari Blessing in the Spirit yang artinya berkat dalam kerohanian. Berdiri sejak tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Hingga saat ini Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, Cina, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, bahwa banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan tampak luar yang mewah dan megah, namun bagian dalamnya keropos. Yang artinya umat Tuhan membangun visi gereja dan juga melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya adalah misi, yaitu mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di negara Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan merubah cara pandang hidup, menumbuhkan keberanian akan tantangan serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion, di mana ladies berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan berdiri luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga adalah YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan yang mau melayani dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat adalah STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adiwacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana Teologi STH dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen PAK SPD. Info lebih lanjut bisa mengunjungi website sttaw.ac.id. 5 pilar utama Gereja BES yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus adalah program Gereja BES, di mana melalui program ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat sehingga sesuai dengan ajaran Kristus. Sekarang saatnya kita akan mulai kebaktian hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mana yang bersukacita boleh lambaikan tangannya dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari saya undang seluruh Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri sama-sama kita. Siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang indah hari ini Bapak. Kami boleh kembali mengucap syukur kepadamu. Bahwasanya Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu apapun yang terjadi dalam sekitar kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu kami punya Bapa yang sangat peduli dengan kami. Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari yang indah ini kami mau angkat sembah kami. Pujian, hormat, kemuliaan kami bagi Raja di atas segala Raja, yaitu Bapa Yesus di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, sebab Kau sertai kami di jalanku sepanjang hidup kami. Thank you Jesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Thank you Jesus. Perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini siap hati kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat
sungguh takjub dan heran Tuhan atas segala perbuatan dan janji-janji-Mu pada kami Bapa. Kami sungguh percaya Bapa, Kau selalu ada di setiap langkah kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Untuk ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya nak suruh jemaat bangkit berdiri, sama-sama katakan Kau Tuhan, amin, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya padamu Tuhan. Kau genggam tanganku. Thank you Jesus. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolong
Glory, haleluya, haleluya. Curahkan rohmu di tempat ini. Urapi umatmu di tempat ini. Dimanapun mereka berada, mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka boleh mendapatkan bagian berkat rohani yang luar biasa yang dari surga. Sampai ke berkat jasmani kepada anak cucu mereka. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Berikan hikmat, visi. Berikan juga sukacita dan damai sejahtera. Supaya setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Supaya kami boleh melakukan ajaran Tuhan untuk mengampuni, saling mengampuni, menghormati. Dan juga saling melayani. Terima kasih Bapa. Demikian juga yang punya masalah persoalan tantangan. Diberikan kekuatan, hikmat, marifat. Karena Engkau memberi kepada kami bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan dan ketertiban. Engkau yang menuntun setiap kami. Sebelum kami ada di dunia, Engkau sudah merajut. Engkau sudah mengatur. Engkau sudah menetapkan. Sehingga hari ini kami boleh menjadi orang percaya. Tuhan, biar panggilan, pilihan Tuhan di dalam kehidupan kami semakin teguh. Supaya kami mencintai firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Setiap orang yang mencintai Engkau pasti mencintai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mau melihat firman Tuhan hari ini dengan tema Roh Kudus mengilhami kekuatan sebuah visi. Tidak ada satu visi pun yang diilhamkan oleh manusia. Tetapi visi itu diilhamkan oleh Roh Tuhan. Saudara, ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, pasti kita juga bergaul dan mencintai firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Tapi saudara, kalau kita melihat banyak orang mencintai Tuhan, bergaul dengan Tuhan, namun menjauh dari firman Tuhan, akhirnya kita menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kita cari adalah pengetahuan firman. Terus kita mau menunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita pandai, dan kemudian kita memikat orang-orang yang lemah. Tapi kita tanpa sadari bahwa roh Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu mengilhami kekuatan sebuah visi. Kalau orang datang kepada seseorang, dia cuma memberikan ide. Orang mendatangi yang lainnya memberikan kepada dia cita-cita. Atau cita-citanya dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan saudara cita-citamu untuk diteguhkan. Tapi dia memberikan sebuah visi yang memang sudah dirancang sebelum dunia ini ada. Engkau dan saya sudah ada, masa depan kita sudah disiapkan sesuatu yang baik sampai akhir hayat kita juga. Namun kerap kali keinginan kita, hawa nafsu kita, pikiran kita, cita-cita kita, itu yang membelokkan kita daripada rencana Allah yang indah. Sehingga di dalam kesulitan, di dalam persoalan kita berebut, kita berkelahi. Oleh sebab itu karena apa? Karena kita khawatir, karena kita takut, kita cemas. Karena kita tidak memegang janji Allah, kita tidak punya visi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu perlunya saudara kuat di dalam Tuhan. Bahwa saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut lagi. Sehingga engkau tenang dan kemudian engkau bisa melihat visi itu semakin jelas. Dan engkau bisa melihat roh Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Menuntun engkau dan saya ke tempat di mana Dia mau. Dan setiap orang saudara pasti ada tempat di mana Roh Kudus akan memberikan kepada kita satu kedamaian, satu kemenangan. Kalau kita mau melihat firman Tuhan, saudara kita lihat dulu, yaitu di dalam kitab Matius pasal 6, kita lihat dulu. Tentang hal kekhawatiran. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Perhatikan. Terus,
Namun aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Dan apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga, yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, sebelum pandemi ini terjadi dan kita bulan 3 tahun 2020 sudah mulai ada di Indonesia, dan mengalami sesuatu yang kita lihat itu mulai pengetatan, lockdown, dan sebagainya. Namun sebelum itu, sebelum sampai melebar ke seluruh dunia, kita sudah diberitahu Tuhan, mendapatkan satu visi dari Tuhan, bahwa akan ada yang seperti ini, cuma kita nggak tahu. Karena dikatakan bahwa semua negara akan mengalami, banyak orang akan mati mendadak, ekonomi akan hancur lebur, semua bangsa-bangsa ketakutan. Saudara, kalau Tuhan sudah memberitahu sebelum kejadian, dan itu sudah saya khotbahkan bulan 1 tahun berapa itu? 2020, bahkan bulan 2 juga saya sudah khotbahkan, sampai saya KKR di pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi maupun NTT dan sebagainya, Bali. Namun saat itu orang menganggap, ini cerita bohong, ini cuman koran saja. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Bulan 3 kita mengalami seperti itu. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dan dia ingatkan, dia juga tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang akan disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang bakal terjadi, yaitu pandemi ini, dia juga tahu jalan keluarnya, saudara. Semua bangsa sekarang bekerja keras untuk menyelesaikan tapi tidak bisa. Sedangkan bangsa-bangsa yang besar, saudara, tidak menemukan solusi, malah berkelahi. Seharusnya saudara, terutama orang-orang yang dikatakan bangsa-bangsa yang percaya Tuhan, yaitu orang-orang barat yang membawa kekristenan, bukannya bersatu, bukannya bertobat, bukannya mencari wajah Tuhan, justru semakin meributkan, yaitu akan perang yang macam-macam, saudara. Bukankah ketika kita tidak mampu, seharusnya kita mencari Tuhan. Oleh sebab itu perlunya, saudara, bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan, itunya mengadakan pertobatan total. Pandemi ini tidak bisa diselesaikan dengan perkelahian, perselisihan, perdebatan. Tapi bisa diselesaikan dengan kerukunan, persatuan, dan kita mencari wajah Tuhan. Saudara, waktu pagi-pagi tadi pagi saya jalan kaki, dan juga sering saya jalan kaki pagi-pagi. Tadi saya terlalu pagi bangunnya. Apa yang saya lihat, saya mau tunjukkan dulu, ada 3 gambar. Bisa keluar gambarnya. Gambarnya sangat menyentuh dan mengilhami saya, saudara. Nah, ini yang saya lihat di perjalanan itu, saudara lihat. Saya berjalan, saya terkejut. Lihat begitu banyak bunga berceceran kiri kanan sampai di mana-mana. Dan itu bunga yang bukan dari rumput, itu bunga dari atas. Yang jatuh, saudara. Saudara lihat berapa banyak bunga. Sepanjang jalan itu ada yang ungu, ada yang merah, ada yang semuanya jatuh. Tetapi pohon itu tidak pernah mengeluh. Tidak pernah takut dia. Karena dikatakan, saudara, bahwa dia terus akan berbunga.
Demikian dengan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kamu jangan khawatir, jangan takut. Karena Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak bisa berpakaian seperti indahnya salah satu bunga itu. Yang hari ini ada kemudian lenyap. Kalau Tuhan mendandani yang satu hari ada, satu hari lenyap, mengapa kita takut dengan hidup kita, saudara? Justru yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu. Sehingga kita mengambil jalan keluar sendiri. Seharusnya, saudara, kita mengikuti firman tadi, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu. Bukan dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang hidup dalam kekhawatiran. Saudara khawatir, saya juga khawatir ada. Namun kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Tapi jangan sampai saudara simpan kekhawatiran itu sendiri. Yesus katakan melalui firman Tuhan, melalui salah satu rasul, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Berarti kita punya hari ini, kita harus menyerahkannya. Kalau saudara nggak punya, saudara nggak bisa menyerahkan. Tuhan tahu kalau saudara punya dan terlalu banyak. Dan itu yang menghalangi perjalanan iman dan rohani kita. Sampai firman pun tidak bisa masuk. Karena kekhawatiran, kecemasan. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada, kekhawatiranmu, kecemasan, ketakutanmu, serahkanlah. Kata serahkan itu berarti engkau punya dan saya punya. Dan saya persembahkan kepada Tuhan, saya serahkan. Dan kekhawatiran itu menguasai hidup saya sepenuh hati saya. Saya bukan menyerahkan kekhawatiran saya yang punya. Karena kekhawatiran sudah menguasai pikiran hidup saya. Sehingga saya bukan menyerahkan kekhawatiran saja, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau kekhawatiran dicabut, padahal di sini masih dikuasai, saudara. Dan setiap hari esok pun ada kekhawatiran tersendiri. Jadi lebih baik hidup saya yang saya serahkan, demikian dengan kekhawatiran yang ada. Saudara punya enggak kekhawatiran? Enggak ada di dunia orang enggak punya khawatir. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah. Bukan harta, tapi kekhawatiran yang Tuhan minta. Mengapa kita selalu, saudara, berpikir, aku kalau ke gereja Tuhan minta hartaku, minta waktuku. Terlalu berpandangan dunia. Saudara belum mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Tapi saya percaya di tempat ini semua mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita lihat dulu gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Perjalanan saya pagi hari, saya terkejut juga. Saudara, saya belum pernah melihat ada satu bunga yang seperti ini loh. Yang lain ada anggrek bagus, ada semua bagus, saudara. Tapi yang ini saya heran. Saudara, kok bisa seperti ini Tuhan merancang? Dan yang jatuh juga banyak. Bisa melingkar satu panjang, saudara. Ini seperti lukisan. Saya heran karena Tuhan bisa mendandani seperti ini. Dan Tuhan mendandani kita rambut. Tuhan mendandani kita kulit tubuh, mata, telinga, hati, pikiran, akal budi. Mengapa kita tidak bisa melihat hal yang sederhana? Saya kerap kali melihat hal sederhana itu membuat pikiran saya, sesuatu bisa saya tangkap sesuatu yang dalam. Dari hal yang sederhana bisa nangkap sesuatu yang dalam. Tapi saudara mencari sesuatu yang dalam, tapi saudara gak bisa menangkap. Rencana Allah yang sederhana aja gak bisa ditangkap. Saudara lihat itu, saya kagum saudara. Saya berhenti, saya foto. Sayang saya bawa handphonenya kurang bagus. Kalau ada yang lebih bagus mungkin ya lebih jelas warnanya. Kita lihat gambar yang ketiga. Saya tidak khotbahkan ini untuk umum, tetapi karena saya mendapatkan sesuatu saudara. Jadi saya memberikan ini untuk pembukaan bahwa roh Tuhan itu mengilhami kekuatan sebuah visi. Saudara lihat ini, saya ketika jalan saya terkejut. Ada begitu banyak bunga yang jatuh. Saudara lihat ada daun-daun yang kering yang jatuh. Pohon itu tidak takut kehilangan daun. Dia tidak takut ada yang kering, layu. Dia tidak takut bunga yang jatuh yang indah. Karena dia tahu Tuhan pelihara. Karena dia tahu Tuhan akan selalu menumbuhkan bunga itu terus menerus.
Yang dia takutkan pohon itu adalah kalau nggak dapat air, saudara. Kalau nggak dapat air itu yang dia takutkan. Selama dia dapat air, Tuhan selalu menjamin daun yang akan muncul kembali, bunga yang akan muncul kembali, buah yang akan muncul kembali, pohon yang semakin kuat. Tetapi kalau tidak ada air, itulah yang ditakutkan oleh pohon itu. Demikian kita, apa yang kita takutkan, kita akan keluar terus. Saudara bermurah hati, saudara punya belas kasihan, akan muncul kembali hal yang baru, yang indah dari Tuhan. Yang kita takutkan satu, jangan sampai kita tidak mendapatkan air kehidupan, yaitu firman Allah. Yang sekarang pelan-pelan sudah ditinggalkan orang-orang. Orang lebih senang baca berita, termasuk saya. Orang senang melihat Instagram, YouTube, termasuk TikTok seperti saya juga. Tapi saya menggunakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga saya mempelajari dan kemudian kita mulai juga masuk. Yaitu di TikTok juga, kita sudah masuk di sana. Perjalanan tidak mudah dalam 1 tahun. Saudara, begitu banyak ide-ide dari teman-teman pada situasi seperti ini. Tapi kita sudah mulai YouTube, Instagram, TikTok, begitu banyak. Padahal kita sebelum pandemi belum siap. Tuhan turut campur dan mendandani kita. Amin. Kita lihat dulu saudara poin yang pertama. Berjalan bersama Roh Kudus. Inilah yang membuat kita bukan berjalan dalam kekhawatiran. Tapi berjalan dengan Roh Kudus. Tapi tidak sedikit orang yang setiap hari berjalan dengan kekhawatiran. Saya percaya Tuhan, saya bisa punya talenta, saya bisa berbahasa baru. Saudara. Tapi setiap hari jalannya dengan kekhawatiran, bukan dengan Roh Kudus. Saya hampir tidak mengeluarkan ya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Hampir saya tidak berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Yang saya tekankan apakah setiap hari saya berjalan dengan Roh Kudus atau dengan kekhawatiran. Ternyata saudara kalau kita melihat, termasuk saya juga sebenarnya, lebih banyak hidup berjalan dengan kekhawatiran. Pada pelajaran ini untuk kita semua, berjalan bersama Roh Kudus. Kalian lihat 3 ayat 4. Siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu masakan sia-sia? 1 ayat di bawahnya lagi. Jadi bagaimana sekarang, apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Justru karena kita percaya akan Injil, maka Tuhan memberikan kepada kita berlimpah-limpah rohnya dan kasih karunia. Bukan satu, berlimpah-limpah. Sebenarnya hidup kita tidak sia-sia saudara. Tetapi kalau kita melakukan hukum Taurat, bukan melakukan ajaran Yesus, kita tidak akan mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu kita kembali kepada ajaran Yesus. Saudara, di dalam Injil itu kita mendapatkan roh Allah yang secara berlimpah-limpah menuntun hidup kita. Saudara melihat apa yang gak mungkin. Salah satu kalau kita melihat ketika orang-orang berkumpul mendengarkan firman Allah, mendengarkan ajaran Yesus, berapa ribu orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka seharian mendengar firman Allah. Mereka mengalami kelaparan. Murid-murid berkata, "Guru, tempat ini sunyi jauh dari tempat yang lain. Suruh mereka pulang, karena gak ada makanan untuk orang segini banyaknya." Tapi Yesus katakan, beri dia makan, mereka makan. Kalau mereka pulang di tengah jalan, mereka pasti mati kelaparan. Di sini gak ada apa-apa. Murid-murid berjalan dengan kekhawatirannya. Tapi Yesus mengajar kepada mereka berjalan dengan roh Tuhan, Roh Kudus dengan firman-Nya. Sehingga dia berkata, apa yang ada di sini? Cuma 5 roti 2 ikan.
anak kecil itu membawa kepada dia. Apa gunanya hal seperti ini untuk ribuan orang? Yesus, saudara, dia bawa dan dia berkati saja. Suruh bagikan. Dan apa yang terjadi? Semua makan kenyang. Sisa 12 bakul. Gak main-main. Kalau kita berjalan dengan kekhawatiran, murid-murid itu pasti nyuruh pulang. Tapi Tuhan enggak, saudara. Ketika seseorang cinta firman Allah, firman itu akan menjamin seseorang. Saudara, firman itu akan memenuhi kebutuhan mereka. Sebab itu dikatakan carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang gak mungkin? Apa yang ada padamu hari ini kalau engkau mencintai firman Allah? Kalau engkau tidak berjalan dengan kekhawatiranmu tapi berjalan dengan Roh Kudus. Apa yang sedikit? Saudara, di tangan Tuhan semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Kalau saudara kita dapat sebuah visi jelas sekali itu. Bahwa akan ada begitu banyak anak muda dipakai Tuhan. Ada begitu banyak orang juga akan diberkati Tuhan di gereja ini. Saya tidak mengatakan gereja saya terbaik walaupun namanya BES. BES itu bukan bicara terbaik, itu hanya singkatan dari Blessing in the Spirit. Yaitu berkat rohani yang berlimpah-limpah. Namun toh akhirnya Tuhan juga memberikan visi. Bahwa ada begitu banyak anak muda akan dipakai Tuhan di gereja ini. Dan akan ada ribuan orang diberkati untuk apa, saudara? Untuk perjalanan rohani orang-orang itu yang dipakai Tuhan. Apa yang gak mungkin, saudara? Kalau kita berjalan dengan kekhawatiran, dengan pikiran kita seperti rasul-rasul, aduh suruh pulang saja ini. Gak mampu mengatasi. Tapi Tuhan berkata, bawa ke sini anak-anak muda. Bawa ke sini orang-orang yang penuh kekhawatiran. Bawa kemari pengusaha-pengusaha yang punya susah. Banyak semua anak-anak muda bawa kemari. Maka Tuhan akan memberkati kamu. Dan kita akan melihat apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Saya menantikan itu dan sekarang sedang berjalan. Kita harus semakin kuat dan kuat. Jangan sama seperti saudara perwira yang di kota Samaria yang dikepung. Suatu hari Raja Ben-Hadad dari Aram mengepung sebuah kota. Yaitu kota yang ada di kerajaan Israel. Karena kerajaan Israel saat itu terbelah menjadi dua. Satu kerajaan Israel, satu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini dipimpin oleh raja yang dari keturunan daripada Raja Daud. Sedangkan kerajaan Israel ini dari musuhnya. Samaria ketika dikepung oleh kerajaan Aram, mereka kelaparan. Gak bisa makan. Sampai seorang ibu datang kepada raja berkata, Raja, aku mengadukan kepada engkau, yaitu anakku. Persoalannya kenapa? Anakku sudah kupotong, sudah jadi makanan. Dan sudah kita makan dengan ibu itu, keluarga itu. Karena janjinya hari ini anakku yang dimakan, besok anaknya dia yang dimakan. Tapi hari ini anakku setelah dimakan, tibanya gilirannya dia tidak mau mengorbankan anaknya. Karena saking kelaparan, seperti itu anaknya dijadikan makanan. Raja itu mengoyak pakaian dan dia marah kepada abdi Allah. Dia ingin membunuh saudara. Kemudian apa yang terjadi? Elisa lagi duduk-duduk, dia berkata, lihat orang itu. Dia sedang menyuruh seseorang untuk membunuh aku. Karena bencana yang terjadi ini. Nah akhirnya saudara, orang itu datang kepada Elisa di satu tempat, pasukan yang disuruh oleh raja ini. Tapi Elisa berkata, kasih tahu rajamu, bahwa besok kira-kira seperti ini. Itu tepung, beras dan gandum, pokoknya saudara yang dibutuhkan akan murah semuanya. Ketika mereka pulang, perwira mendengar itu, gak mungkin. Biar Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, gak akan terjadi. Tapi dikatakan itu terjadi. Kamu akan melihat dan kamu tidak akan makan. Betul besok hari 4 orang kusta yang dikepung, yang di dalam kota benteng itu. Berkata kita tunggu di sini ya mati.
Kita keluar ya mati. Tapi kalau kita tunggu mati tanpa usaha itu nggak benar. Kita harus keluar dari ketakutan, dari kekhawatiran ini kita harus berusaha. Jangan mati dalam kekhawatiran, saudara. Jangan diam di dalam kekhawatiran. Berjalanlah di dalam sebuah pengharapan. Walaupun pengharapan itu tidak ada. Karena empat orang kusta itu mana mungkin. Daripada mati di sini ya coba aja mati, toh kita mati. Tapi ada sebuah pengharapan Masian. Begitu dia jalan pelan-pelan dijumpai di tempat perkemahan musuh sudah hilang semuanya. Yang ada cuman perbekalan, semua barang ditinggal oleh musuh itu, oleh Ben-Hadad Raja Aram itu. Sehingga mereka mengambil harta yang banyak. Orang yang punya harapan ini. Orang yang tidak mau hidup diam di dalam kekhawatiran. Yang tidak mau diikat dengan ketakutan. Tapi yang berjalan dengan roh Tuhan. Akhirnya dia menerima, ini harta, ini emas perak. Ayo kita bawa pulang. Kalau kita bawa pulang, nanti kalau raja melihat terus kita dibunuh malahan. Kita mesti kembali dulu beritahu raja. Dia beritahu raja, saudara. Raja suruh orang betul hilang. Raja dan seluruh rakyat kota Samaria itu. Semuanya datang di perkemahan musuh. Mereka semua pulang membawa harta benda makanan. Semua menjadi berlimpah-limpah. Sedangkan perwira itu tidak mendapatkannya. Justru dia cuma melihat jaga kota bentengnya, pintu bentengnya. Dan dia mati terinjak-injak. Visi itu, berkat itu diberikan bukan kepada raja itu. Bukan kepada 4 orang kusta itu saja. Ternyata berkat itu diberikan kepada seluruh rakyat, raja dan 4 orang kusta itu. Sehingga mereka mendapatkannya semua. Visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini bukan untuk Fengki. Visi ini bukan membuat sebuah gedung yang megah mewah saja. Bukan itu aja. Tapi visi yang Tuhan berikan itu untuk kita semuanya. Amin. Anak muda juga, pengusaha juga, profesi. Gitu. Semua akan berbondong-bondong di tengah-tengah ketakutan ini. Kita akan melihat di tengah-tengah himpitan masih ada pemeliharaan Tuhan. Masih Tuhan siapkan yang banyak. Bagi orang yang tidak, saudara, yang tidak mau diikat dengan kekhawatiran, yang duduk diam tanpa bekerja karena kekhawatiran. Tapi bagi mereka yang berjalan bersama dengan roh Tuhan. Kita lihat poin yang kedua, apa yang terjadi saudara? Yaitu Roh Kudus memberikan kekuatan iman. Roh Kudus memberikan kekuatan iman. Kita bicara Roh Kudus ini sudah 3 bulan, 4 bulan saudara. Supaya saudara menikmati pelajaran tentang Roh Kudus itu begitu banyak, luas sekali. Dari semua sisi. Kalau boleh saudara bisa mencatatnya. Roh Kudus memberikan kekuatan iman. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Saudara nggak bicara iman, roh iman. Saudara baru mendengar firman ini kan? Gereja ini tambah lama atau tambah banyak campurannya. Kok ada roh iman, roh kudus, roh Allah, roh kebenaran, roh penghibur. Kok ini ada roh iman? Saudara, bukankah Roh Kudus memberikan kepada kita karunia-karunia. Dan salah satunya karunia iman. Jadi kalau iman tanpa digabungkan dengan Roh Kudus, itu bukan iman sebenarnya, sugesti. Tapi kalau iman digabungkan dengan Roh Kudus, itulah iman sesungguhnya. Kenapa banyak iman yang mati? Karena tanpa Roh Kudus, saudara. Kenapa banyak iman yang macet, tidak bertumbuh? Karena tanpa Roh Kudus, maka disebutkan roh iman. Kenapa iman itu bisa bertumbuh? Padahal iman itu biasa, kok bisa bertumbuh, bisa mati. Berarti iman itu hidup. Ya, karena ada rohnya yang membuat iman itu muncul, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jika Roh Kudus tidak ada, maka iman itu akan jatuh mati. Seperti sebuah tanaman, dia tidak akan bisa menghasilkan pohon, buah,
daun bunga, jikalau tidak ada airnya. Sehingga Yesus katakan, siapa yang haus datanglah kemari. Aku akan memberikan kepada dia air kehidupan yang akan memancar keluar dari hatinya yang tidak pernah akan berhenti. Saudara, banyak orang membaca firman Allah, banyak orang berdoa berpuasa, dia punya iman yang kuat, tapi sebentar lagi imannya runtuh. Dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa berkata yang luar biasa, besok imannya runtuh kembali. Karena apa? Imannya dari sugesti, imannya dipaksakan, bukan Roh Kudus yang menghidupinya. Kita baca dulu ayatnya. Jadi ini bukan mengada-ada, supaya saudara mengerti firman Allah ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Sudah mengerti tentang roh iman ya? Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 14-15. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Luar biasa. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Biar hari ini saudara, ketika roh iman pada kita, maka kita memperoleh yang berlimpah-limpah, membuat orang semakin banyak percaya, dan semakin banyak orang mengucap syukur, bukan semakin banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan keluh kesah. Tidak sedikit kekristenan, hari ini memuji Tuhan, besok memaki orang lain. Hari ini memuji, mengucap syukur, berdoa dengan indah. 23 jam kemudian dia mulai berkeluh kesah, hidup dalam kekhawatiran. Mungkin di gereja dia mulai dilepaskan dari roh perbudakan kekhawatiran. Ketika keluar gereja, kekhawatiran roh di sana itu masih menunggu dia. Kenapa? Karena roh iman tidak ada di dalam diri dia. Dia punya iman datang di gereja, tapi Roh Kudus tidak mengilhami imannya, saudara, sehingga imannya keluar dari gereja runtuh karena kekhawatiran. Sebab itu Yesus katakan, firman itu saudara seperti ditaburkan di tanah berbatu, di tanah yang biasa, saudara, di rumput liar yang berduri, juga di tanah yang baik. Nah, karena kita tumbuh, karena ada kekhawatiran, maka iman itu tumbuh, tapi tidak lama mati dia. Mati kenapa? Karena bukan ada Roh Kudus, tapi ada roh kekhawatiran, roh ketakutan. Saudara, saya katakan demikian, bukan berarti saya ini hari ini bebas dari kekhawatiran. Mungkin kekhawatiran saya lebih banyak dari saudara, tapi saudara membesarkan kekhawatiranmu lebih daripada orang lain. Saya tahu kekhawatiran saya mungkin lebih besar dari saudara, tapi roh Allah lebih besar daripada segala kekhawatiran saya. Itu persoalannya. Jadi hari ini jangan diperbudak oleh seperti itu. Roh Kudus memberikan kekuatan iman. Yang pertama tadi apa saudara? Berjalan dalam kemampuan oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus memberikan kekuatan iman. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kalau hidup kita di gereja nggak belajar firman, terus buat belajar apa? Saudara, kita dengar firman, kekhawatirannya muncul, karena kita nggak belajar. Waktu kita belajar pasti nempel. Orang belajar itu pasti dapat, saudara. Pasti tahu dan apa yang harus dikerjakan. 1 Korintus 12 ayat 9. Tentang karunia roh, saudara. Kepada yang seorang roh Kudus ini, yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Yang besar adalah imannya dulu. Maka iman menyembuhkan mukjizat, tapi kuncinya di iman.
Orang larinya cuma kesembuhan. Orang cuma larinya mujizat. Tapi iman tidak terbentuk. Nah mungkin iman terbentuk sedikit, tetapi Roh Kudus tidak mengilhami dia. Ingat saudara, roh iman, kok bisa roh iman? Karena Roh Kudus yang mengaruniakan kepada kita iman. Jikalau iman itu bekerja tanpa Roh Kudus, maka iman itu akan mati. Makanya kita tidak pernah maju. Kita di gereja cuma termotivasi. Semangat hari ini, minggu semangat, lusa hilang. Saudara, kita mau mencari sesuatu yang kita senang, bukan sesuatu yang benar. Yang senang tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Yang benar akan menghasilkan sesuatu yang baik dan menyenangkan di kemudian hari. Amin. Saudara mencari sesuatu yang senang, saudara keluar akan sedih, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi saudara mencari sesuatu yang benar, saudara menemukan yang baik juga. Menemukan yang menyenangkan. Jangan cuma cari senangnya waktu di gereja supaya nggak ngantuk. Tapi di luarnya kita menderita, nggak ngantuk. Tapi iman yang ngantuk. Di gereja mungkin saudara terpaksa baca, nulis. Kok rasanya gereja ini kenapa mesti ngajar ya? Gitu. Rasanya nggak senang ini. Cuma baik. Tapi keluar ada kebenaran. Keluar ada kesenangan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Manusia daging sama manusia itu berbeda terus saudara. Kita lihat poin yang ketiga. Roh Kudus menghidupkan visi. Roh Kudus menghidupkan visi. 1 Korintus 12 ayat 8 mundur tadi dari ayat tadi, yaitu roh memberikan iman dan memberikan juga kesembuhan. Tapi ayat yang ke-8, Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat dan pengetahuan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus kalau saudara lihat terus, pengetahuan dan hikmat. Saudara nanti lihat saudara, luar biasa sekali. Apa itu hikmat? Bukan hikmat manusia, bukan hikmat dunia. Hikmat dunia itu adalah cita-cita. Hikmat dunia itu adalah sesuatu keinginan, kemampuan kita untuk berpikir. Kemampuan kita untuk mencoba sesuatu yang hebat. Tetapi kalau hikmat Allah saudara, sesuatu yang tidak kita pikirkan, yang tidak mampu kita pikirkan, akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebuah visi. Bukan cita-cita, visi. Cita-cita sama visi berbeda. Cita-cita itu keinginan manusia yang dibuai mungkin oleh dosa, keinginan, kebutuhan orang lain, pandangan orang lain, iri hati, motivasi. Tapi visi dibuai bukan oleh itu, oleh kehendak Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya banyak orang bicara tentang Roh Kudus tapi gak punya visi. Cita-citanya segonong. Saya dulu waktu SD SMP, saudara masih ingat dulu. Tulisannya apa? Cita-cita setinggi langit. Seperti bintang. Akhirnya jadi pendeta. Yang gak pernah kita pikirkan. Bukan berarti pendeta kok jelek, itu enggak saudara. Yang gak pernah saya pikirkan, ini yang terbaik dalam hidup saya. Dan saya ingin tambah hari tambah lebih baik. Walaupun mungkin ada cita-cita lagi menggesek. Visi itu agak sedikit keluar, tarik lagi. Cita-cita gesek, tarik lagi. Teman-teman datang, oh ini. Kita mulai muncul lagi, tarik lagi kembali ke visi. Roh Kudus menghidupkan visi, itu gak main-main. Kita punya visi di gereja ini, saudara. Yang tadi saya katakan anak-anak muda dipakai Tuhan. Ribuan orang akan diberkati. Percaya gak percaya terjadi itu. Gitu. Tetapi, saudara, yang saya takutkan itu kadang-kadang dalam kehidupan ini. Yaitu kita itu melenceng dari visi. Kenapa melenceng dari visi? Ingat itu saudara. Ketika pernyataan Tuhan itu diberikan kepada kita nggak pegang pernyataan itu.
Kita cari kiri kanan. Peneguhan sih boleh. Tapi cari kiri kanan. Kita tidak menetap kepada visi itu. Abraham, Ishak, Yakub. Sebelum Abraham, di tengah Abraham. Sebelum Ishak, di tengah Ishak. Sebelum Yakub, di tengah Yakub. 3 generasi ini tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Sehingga mereka disebut nabi juga. Padahal kalau saudara lihat, mereka mendapatkan visi. Mereka nggak mencari apa lagi. Mereka cuma berjalan menghadap kepada visi itu terus. Kondisinya sulit, mereka tetap pegang visi itu. Sehingga apa saudara melihat? Abraham mencapai sasaran. Umur 100 tahun dia punya anak. Saudara melihat apa yang terjadi? Ishak di tengah kelaparan diberkati. Yakub keluar dari rumah dengan membawa 1 tas kresek, itu kalau zaman sekarang. Dia kembali pulang membawa keluarga, anak membawa kambing, domba, pegawai yang luar biasa. Karena dia pegang visi itu terus. Saya ajak saudara untuk membaca, yaitu 1 Raja-Raja 13, ya, tadi ada kesalahan tentang tema ya. Saya kelompat ke materi 2 tapi tetap sama gak apa-apa. Raja-Raja 13, kita lihat dulu firman-Nya. Ayat 4 sampai dengan 20. Di Betel diam seorang nabi tua, anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Terus, kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu, aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Maka apa yang terjadi? Saudara, nabi muda itu dihukum oleh Tuhan karena dia telah melanggar. Dan akhirnya nabi muda itu ketika pulang, dia diterkam oleh singa. Sementara keledai dan singa itu berdampingan. Singa itu tidak makan keledai itu, singa tidak memakan nabi muda itu, cuma menerkam mati saja. Nabi tua mendengar itu, kemudian datang mengambil mayatnya dan menguburnya. Dan kisahnya nabi muda itu kalau kita lihat dari awal, dia disuruh oleh Tuhan pergi kepada Raja Yerobeam, Raja Israel. Bahwa nanti ada seorang raja bernama Yosia akan datang di dunia ini. Belum terjadi, Tuhan sudah ngomong ratusan tahun akan datang. Dan dia akan membersihkan semua tempat ini dari berhala. Dan semua Yerobeam marah. Karena Yerobeam itu kerajaan Israel yang membawa 10 suku untuk murtad kepada Allah. Hanya tinggal 1 suku yang ikut Yehuda.
kerajaan Yehuda. Tinggal suku Lewi yang netral, saudara. Akhirnya Raja Yerobeam berkata begini, tangkap bunuh. Waktu dia begini saudara, tangannya jadi batu. Gak bisa goyang. Akhirnya dia berkata, tolong doakan supaya tangan saya kembali. Maka nabi muda itu saudara berdoa dan selesailah tangan itu normal. Yerobeam berkata, mari makan, mari singgah, saya kasih makanan yang enak. Nabi muda berkata, tidak. Karena Tuhan sudah berkata, aku datang ke tempatmu menyampaikan pesan Tuhan. Aku kembali bukan di tempat jalan yang sama tapi tempat yang berbeda. Aku tidak boleh singgah, tidak boleh makan, tidak boleh ya macam-macam diberikan orang dan sebagainya. Bahkan setengah kerajaanmu kau berikan kepadaku pun aku tolak. Luar biasa enggak orang ini? Kaget ini, saudara. Akhirnya dia pulang jalan itu. Ada orang memberitahu kepada Nabi tua. Nabi tua berkata begitu, oke. Kalau begitu dia jalan kemana sana? Beri aku keledai. Dia samperin orang itu. Ayo singgah, oh gak bisa, aku gini-gini. Aku juga Nabi. Malaikat Tuhan datang malam hari kepadaku. Padahal dia bohong. Akhirnya Nabi muda itu datang. Saudara makan. Dan akhirnya dia melanggar firman Allah. Melalui kisah ini kita harus berhikmat. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan sampai bercabang. Saudara, jangan sampai kita bercabang kiri dan kanan. Jangan sampai kita seperti Nabi muda ini yang telah melaksanakan ajaran Tuhan, perintah Tuhan dengan bagus, yang mengikuti semuanya hanya dibelokkan. Dibelokkan. Tidak sedikit saudara kalau kita melihat kenapa kita tidak mencapai sasaran. Karena ada begitu banyak di dunia ini pembelokan-pembelokan. Makanya belajar pegang visi itu dengan kuat. Jangan sampai ada nabi tua datang untuk menyelewengkan kita. Jangan sampai ada sesuatu yang mengatakan supaya kita ini belok. Apa yang Tuhan berikan kepada kita harus laksanakan dulu sampai selesai. Nanti kedua Tuhan akan bicara, itu urusan kedua. Jangan urusan satu belum selesai. Saudara sudah cari kiri kanan semuanya. Itu yang tidak baik. Ya mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Biar hari ini setiap orang jangan lagi dikuasai hidup di dalam kediaman, yaitu dikuasai oleh kekhawatiran. Biar ada satu pengharapan itu yang muncul dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati kami semuanya. Kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing and Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani sampai kepada anak cucu. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Buat Tuhan. Hey. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Angkat tangan. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat Tuhan Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Yesus ajaib Yang berkuasa, berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. Ya ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. Kita katakan bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.